Kromosom 7 ini terkait dengan banyak hal ya, termasuk dalam perkembangan dari otak ya, speech, language dan lain-lain. Kalau kromosom X dipercaya terikat dengan gangguan interaksi, sosial interaksi. Pertanyaan saya yang tidak terjawab adalah dikatakan laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita pada anak-anak Afrika, 1:4. Kalau kromosom X yang kena, mestinya wanita lebih banyak dong. Wanita X ini nggak terjawab. Jadi ya sebelum Bapak Ibu nanya saya kasih pertanyaan dulu. Saya juga nyari jawabannya belum ketemu, kok nggak sesuai gitu loh. Dan kayak kalau wanita lebih parah lah, apa hubungannya gitu. Saya juga masih belum dapat jawaban yang pasti. Yes. Mungkin tidak ada hubungan dengan di situ kelainan dengan kromosom X. Artinya bahwa bagi wanita yang mengalami autism mungkin akan involve-nya di social interaction. Sedangkan yang bagi yang pria yang mengalami autism mungkin tidak punya masalah di dalam social interaction. Itu saya rasa statementnya begitu. Jadi nanti tuduh sama kenapa kromosom X tidak ada hubungan sama itu. Kenapa kromosom Y nggak disebut? Enggak, maksudnya kalau yang kromosom X artinya perempuan yang kena mungkin lebih involve kepada problemnya di social interaction itu. Saya rasa mantap jawabannya, sudah ada jawaban. Ini memang kasih pertanyaan dulu. Terima kasih memang. Lanjut. Nah, ini pasalnya, ya saya coba menyusun. Jadi sebenarnya kalau di balik ya, kalau kita bicara di autism di mana itu selalu diibaratkan kita itu menyusun pasal. Nah pasalnya masalah ketemu enggak, pas atau enggak satu. Ini coba saya susun pasalnya dari 4 sisi ya. Yang genetik tadi sudah saya keluarkan karena saya mikir ini agak sulit dikutik-kutik nih. Menurut ilmu penelitian sulit dikutik-kutik. Oke, disisikan pasalnya. Nah 4 pasal ini saya susun, neuro, gastro, imuno, sama lingkungan itu ditoksik. Ya, saya susun di sini. Saya mau bahas satu-satu. Saya coba secara berurutan jujur, nanti lompat-lompat karena apa? Di dalam tubuh manusia itu suatu organ itu nggak bisa kita bahas cuma satu bagian, karena masih ada bagian lain yang ikut serta. Jadi nanti kalau duduk, kalau ini kok bahas otak kok kecampuran dari perut, kecampuran dari imun ya mau mecahnya bingung karena ini ada koneksinya ya. Jadi saya membahasnya agak tercampur-campur sedikit. Secara anatomi inilah bagian otak ya. Nah sebenarnya fungsi utama otak itu apa? Nah ini pusatnya segalanya. Dia yang mengendalikan, yang mengatur fungsi yang mau kita sadari maupun yang tidak disadari. Yang namanya autonomic system ya. Jadi kita punya persarapan ya. Kenapa jantung bisa berdenyut sendiri? Kenapa kita bernapas nggak usah kita hitung? Ini bernapas nggak ya sekarang ya? Ini tetap sambil kita ngomong bernapas sendiri kok ya. Nanti ada apa-apa refleks kita bisa menggerakkan tangan atau apa. Nah ini adalah fungsi dari otak. Nah, dengan demikian bisa otak menurut lokasinya, ternyata ya dalam otak ini ada pemetaan yang namanya brain mapping. Ada pemetaan. Jadi kalau kita untuk mempermudah kita memberikan bayangan. Kok saya sampai ngomong brain mapping ini tujuannya apa? Ini di bagian tengah. Jadi kalau otak dibelah ya, dipotong melintang, dilihat di bagian tengahnya. Ternyata bagian-bagian otaknya adalah merupakan mapping dari organ tertentu. Ya. Paling gampang contohnya kalau kita lihat kasus ya, itu contoh kasusnya dari kasus orang yang kena stroke. Kalau bagian tersebut kita sebut area dari otak tersebut yang mensarafi atau yang memberikan informasi ke organ tertentu. Misalnya kita sebut dok yang kena perdarahannya di sisi kanan, stroke-nya di sisi kanan, yang lupus sebelah kiri. Ya. Dok yang ini nggak bisa ngomong. Oh berarti yang kena adalah di area bicaranya dia. Yang ini di area. Nah demikianlah kita mencoba menerjemahkan jangan-jangan area yang terganggu pada anak-anak ini adalah area tertentu. Kenapa si A nggak bisa ngomong dok? Si B ini dok, dia nggak bisa mendengar dengan baik sehingga yang diucapkan juga selalu salah. Dok kalau yang ini kenapa di perilakunya? Karena dari bagian otak mana yang terkena? That is the problem. Dari sini kita lihat. Jadi ada otak satu sisi, dok, yang ini bisa gerak, dok, bisa nggak ada, tapi dia nggak bisa merasakan sensasi. Kayak orang stroke. Jadi kita bayangkan di orang stroke, dok, anak saya ini malah terlalu sensitif pegang pasir nggak bisa. Nah, kita jangan lihat, oh ternyata bagian otak tertentu yang terkena. Sisinya yang sini, ini yang mau kita cari. Nah kebetulan dengan teknologi Asira, kita bisa tahu sampai detail organ yang mana. Ya. Ini yang kita tahu. Nah. Inilah
yang terapi yang memberikan sukses cukup tinggi pada HBOT. Karena nanti kuncinya satu, sel ini mati karena sel ini nggak mendapatkan oksigen. Nggak mendapatkan oksigen, sel ini nggak bisa memproduksi energi. Oksigen dipakai untuk membakar, untuk memproduksi energi. Sel ini nggak jadi mati, nggak hidup. Kenapa? Jadi nggak hidup. Biasanya pada anamnesa kita tanya, Bu, waktu hamil perdarahan enggak? Kalau ada riwayat perdarahan, nah jangan-jangan waktu hamil suplai darahnya kotak kurang nih. Berapa lama dia perdarahan? Bu, pada waktu persalinan, ini perdarahan enggak? Pada waktu persalinan, ini prosesnya kan 9 bulan lama. Ya, anything can happen. Pada waktu persalinan, oke, ketuban pecah dini berapa lama? Darahnya berapa lama sampai bisa? Anaknya kan asfiksia, kehilangan oksigen. Dengan demikian lama, kita khawatir ada cedera, trauma, cedera otak. Ya. Nggak ada dokter, aman. Oke, aman lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, Bu, selama perjalanannya jatuh dari tempat tidur, jatuh dari cedera-cederanya ada nggak? Kemarin nggak sengaja saya ketemu itu PSN Universitas juga si Almira, ternyata riwayat di vakum, ada riwayat di vakum. Tahu nggak, sebagai kita yang dokter pada saat vakum terjadi, kepala masih lunak, tulangnya banyak, itu disedot. Apa nggak berubah disebut tulang? Apa otaknya nggak berubah? Hanya dikasih kortikosteroid. Ya. Ini tetap PR buat kita sebagai terapis waspada. Kalau kita ngomong mengenai cedera otak atau cedera kepala, ada nggak riwayatnya itu? Nah, terapi-terapi ini yang masih terapi HBOT inilah yang masih mungkin bisa menolong anak-anak ini. Ya. Nah, salah satu terapi yang bisa menolong ini adalah metode Grendomen yang coba mengaktifkan tadi. Nah, Grendomen mengaktifkannya kayak apa? Ya sudah, dipercaya sama dokter. Dulu katanya sel otak kalau sudah mati ya sudah matilah dengan sukses, nggak bakal tumbuh lagi. Ternyata kan diralat setelah sekian tahun, oh ternyata sel otak itu tetap tumbuh tapi lambat. Nah, yang bisa dilakukan apa? Kalau kita bisa merangsang dengan pemberian stimulus frekuensi tertentu, kita bisa merangsang sel ini itu tumbuh. Persis seperti pada kasus kejadian orang stroke yang selnya sudah mati setahun 2 tahun, kita masih bisa merangsang tumbuh dia dengan cara dilatih, diperbarui, dibuatkan jaringan baru. Tapi kok tidak selincah dulu lagi, Dok? Dulu makan kan langsung masuknya pas, ini kok bisa nyasar ke sini, Dok? Nah, itu kan proses latihan bertahun-tahun. Nah, ini baru berapa bulan. Nah, metode Grendomen juga melakukan hal yang sama. Dia mencari bagian otak yang lain yang diajari dilatih. Ini yang dikerjakan. Ayo dilatih lagi, diulang lagi prosesnya. Yang sudah rusak ya sudah, bagian itu kita buat bagian yang lain kita latih seperti itu supaya kita bisa pulih. Ya, ini yang dikerjakan oleh metode Grendomen. Kurang lebih gitu boleh setelah Pak baca. Aku jadi tahu rahasianya. Oh ternyata ini melatih bagian otak yang lain. Jujur otak kita gede segitu Tuhan maha baik ya. Cadangannya banyak, yang dipakai nggak sampai 5%. Cadangannya masih 95%. Ya, jadi kita masih punya space-nya banyak ya. Nah dengan Bicom, ini kita ngomong dengan Bicom nih, kita bisa mengaktifkan tadi, jadi merangsang sel-sel itu tumbuh, membuat jaringan pembuluh darah baru, membuat jaringan persarafan baru bisa ya, dengan Bicom. Teman-teman ada yang mau nanya programnya nomor berapa? Sudah tahu ya programnya ya, program standar buka blok ya, sama deep block. Jadi kalau kita pakai Optima kita bisa pakai deep block ya. Kalau kita nggak punya Optima bisa dimodifikasi dengan pakai hammer ya. Maksudnya bisa lebih dalam, kalau pakai 2000 kita bisa pakai hammer. Nah ini bagian-bagian otak ya, ini otak sebelah kanan ya yang terkena apa, ini bagian otak. Ini taruh saya nggak bahas terlalu dalam, saya cuma ingin nunjukin ini loh kira-kira kalau lokasi ini yang kena pada anak terjadi ini, lokasi ini yang kena pada anak terjadi. Makanya pada anak nggak ada yang sama. Yang ini kayaknya lebih berat anak saya gitu, tapi kok yang sana lebih ini ya lebih berat dia, tapi kok anak saya lebih nggak bisa bicara ya. Ini yang susah dijawab hari ini, terlalu luas. Jadi saya cuma mau menunjukkan ini loh organ-organnya ya, ini kalau dipotong tadi di ini, nah ini tempatnya kaki, tempatnya apa ini semua. Kalau kita potong melintang, ini otak kanan, ini otak kiri ya, tentang bicara, tentang apa ya, tentang
marah-marah ya ada di sini. Kenapa dia nggak bisa vision itu ada di occipital, kok nggak bisa bayangin kalau masa depan dia nggak ngerti, maunya cuma hari ini ya hari ini, nggak ada masa depan ya, karena yang terganggu mungkin di occipital lobe-nya. Ya. Ini yang kita tahu dari sisi anatomi, ya. Baru ngomong anatominya doang. Ini garis besar untuk mengingatkan kita. Ini gambar ini sudah untuk terapis. Kalau gangguan bicara ingat temporal, ya. Gangguan emosi ingat emosi, ya. Emosi itu ada di frontal, vision ada di occipital. Ini tujuannya untuk kita sebagai terapis ya. Nah kalau dari fungsi otak kita lihat ini orangnya berhadapan dengan kita, terus kita lihat dari atas. Jadi duduk, kok sebelah kanannya ada di kanan, di kiri. Nah ini ada. Nah, ini orangnya berhadapan dengan kita, terus kita lihat dari atas. Jadi kalau kita lihat ini apa ya, yang masalah yang dihadapi masalah apa? Oh creativity, oh berarti ada di otak ini. Ini masalahnya di mana ya? Oh berbicara, oh ini ada di otak yang sebelah kiri yang kena kiri bagian temporal. Ini berarti area bicara. Kita bisa akses dari sana. Ya. Sekarang kita masuk lebih dalam masalah lebih detail tentang otak. Ada pertanyaan tentang anatomi? Dulu di sekolah kayaknya lebih rumit dari ini pelajaran anatomi. Lebih simpel ya. Oke. Otak terdiri dari sel-sel saraf. Ya, sel-sel sarafnya khusus, bentuknya seperti cumi-cumi. Istilah saya itu cumi-cumi, tangannya banyak. Ya. Dia disebutnya sebagai neuron. Yaitu tidak secara langsung berhubungan satu dengan yang lain. Jadi selalu ada kakinya, ada salah satu kaki yang lebih panjang yang berhubungan dengan sel saraf yang lain, berhubungannya tidak gandeng, tapi ada gaps. Nah, sambungan antara ujung dengan ujung untuk dia berkomunikasi itu namanya sinaps. Ya, jadi dia nggak nempel, namanya sinaps. Ya. Loh, yang lewat apa? Yang lewat tuh sinyal listrik yang lewat ke dia. Tapi begitu sampai sinaps, dia nggak bisa lewat, kan putus, ya ada gap. Dia merubah sinyal elektrik tadi menjadi sinyal biokimia dalam bentuk neurotransmitter. Nah, jadi sinyal tadi diterjemahkan dalam bentuk neurotransmitter. Neurotransmitter tadi pindah ke sel berikutnya, diubah lagi jadi sinyal listrik. Luar biasa ya. Proses di atas itu prosesnya kayak apa kalau satu terganggu ya, bayangin. Nah, inilah yang terjadi di tingkat sel secara normal. Jadi sudah dibayangkan dulu di satu bagian tubuh misalnya frontal ini ada sekian miliar sel, ya, selnya bentuknya seperti itu dan setiap sel itu mengirimkan sinyal. Kalau sering dipelajarin kayak saya ini lagi suka belajar Bicom, garisnya tebal. Tapi yang tidak pernah dipelajarin misalnya bahasa Mandarin pernah 1-2 kali, ya garisnya tipis lama-lama lupa. Apa ya ngomongnya ini tentang apa ya? Nah ini lupa karena garisnya tebal, sinyalnya sudah tidak terlalu sering lewat lagi. Ya, seperti itu gambarannya kita. Kenapa kita mudah belajar? Kenapa mudah lupa? Ya, sinyalnya yang paling sering kita lewatin yaitu yang paling kuat. Ya. Oke. Nah, karena yang lewat sinyal listrik, si kaki-kaki ini tadi kita sebut namanya si akson ya, nama kerennya dia akson. Itu dibungkus, jadi kayak kabel listrik itu dibungkus punya sumbu yang namanya myelin sheath. Nah, suka-suka pada anak-anak dengan berkebutuhan khusus karena adanya intoksikasi logam berat, myelin sheath ini dimakan. Jadi tinggal kabel telanjang. Kebayang nggak kalau kabel telanjang korsletnya kan lebih banyak. Kalau ada sinyal listrik lewat, eksitasinya lebih gede. Ya, ini yang terjadi. Kenapa sih anakku kok tantrum? Maka itu logamnya bentang. Itu jangan-jangan myelin sheath-nya hilang nih. Terus jarak antar lompatan listriknya jauh nih. Neurotransmitternya juga akan nyambung nih. Sehingga korslet anaknya tantrum. Istilahnya kita tahu tantrum. Penyebabnya apa? Myelin sheath, logam berat atau apa? Itu yang banyak dibikin sama kita. Ya, ini. Lanjut lebih dalam, apa aja yang terjadi di dalam situ? Ya. Nomor 1, terjadi proses peradangan. Namanya trauma kepala, cedera. Kadung cedera nggak pernah sembuh, radang. Persis kalau kita habis jatuh, misalnya jatuh, kaki kita nomor 1 apa? Radang, bengkak. Lama-lama nggak bisa jalan. Demikian juga dengan otak. Masa kalau di kaki kita nggak boleh bengkak, nggak boleh jalan, di otak kita nggak boleh. Kan prosesnya sama. Tubuh ngeblok supaya proses penyakit ini tidak menjalar ke tempat lain dengan proses peradangan, inflamasi. Ini yang terjadi di dalam proses lain yang terjadi apa? Neurotransmitternya terganggu. Dari mana neurotransmitter bisa terganggu? Nah, kalau
ngomong masalah makanan ini, baru ngomong makanan nih. Nah, bahan bakunya nggak ada, bahan bakunya kurang, terus produksinya diharapkan kayak apa? Yang dimakan terbatas, mau makan lain-lainnya error semua Pak. Makanya cuma yang itu aja ya, bahan bakunya kurang, produksi enzim kurang, produksi neurotransmitter kurang. Oke. Atau informasinya salah, waktu tadi dia nyebrang, mestinya diseberangkan misalnya serotonin, ternyata diseberangkan yang lain, asetilkolin, ada diseberangkan norepinefrin. Salah informasi, padahal yang bahasa tadi norepinefrin itu malah merangsang eksitasi, merangsang untuk korslet, untuk lebih aktif. Salah, mengganggu otonomi sistem. Misal, dok, anak saya ini kalau sudah kena makan, misalnya kita sebut susu, nggak sengaja, kaseinnya masuk, kaseumorfin jadi, kok jadi diare, jadi berdebat-debat, jadi apa? Nah, ingat dari otak tadi, ada nggak ya gambarnya ya? Nah ini, untung ada gambarnya. Ada dua sistem otonomi dalam otak, salurannya lewat ke sumsum tulang belakang, dilindungi oleh tulang belakang. Ada dua serabut parasimpatetik dan serabut simpatik yang tertrigger dengan aktivasi kita. Nah misalnya yang terganggu tadi adalah di jantung. Dok kok jadi deg-degan ya? Dok kok jadi airnya menetes-netes gini? Nah ini yang terganggu karena di sistem otonomi tadi. Nah, mau di mana deh? Nah, nanti jadi satu-satu. Dok, anak saya kok masih meler, kok masih berliur terus. Ini yang terganggu di otonomi sistem yang neurologikal. Semua organ bisa terkena, bisa tergantung dari apa? Lokasi pemetaannya tadi tergantung dari lokasinya. Nah tugasnya terapi jadi lebih sulit. Gimana caranya nyari lokasi? Nggak ada GPS. Di sana nggak pakai GPS. Ya. Nanti kita dibantu alat pemeriksaan yang lain. Ya. Nah sekarang ngomong masalah inflamasi. Jadi proses peradangan. Prosesnya terjadi, proses peradangan terjadi. Apa yang terjadi? Tubuh memproduksi zat-zat peradangan yang merangsang untuk eksitasi. Jadi lebih korslet, jadi lebih sensitif, nggak bisa dihentikan. Jadi nomor satu asalnya dari tubuh sendiri. Nomor dua bisa dari luar eksitasi itu. Misalnya yang sudah kita jumpa itu dari makanan. Dok, kalau anak saya kena micin, wah udah dok, wah ributnya bisa berhari-hari. Anak saya makan relaksa dok, 3 hari gak tidur dok, cuma muter-muter kayak setrikaan. Ini eksitasi, dia tidak bisa berhenti. Eksitasi yang dari luar, ya, merangsang saraf tadi, neuron tadi untuk aktif, gak bisa dihentikan. Ini yang terjadi proses seperti itu. Kronik inflamasi sendiri itu merangsang terjadinya eksitasi dari normal tubuh. Nah, inflamasi tadi itu adalah proses peradangan, sifatnya itu merusak atau mematikan sel. Udah mulai komplikat itu. Selnya loh, kalau inflamasi nggak diatasi namanya radang, dia mengobati gagal, ya dia malah merusak karena dia mengeluarkan zat-zat anti radang yang merusak sel yang lain. Ini kalau kita ngomong tentang inflamasi yang ada di otak. Nah, dengan adanya proses inflamasi, ini makin rumit kita ngomongnya. Dalam arti makin rumit, saya harapkan Bapak Ibu makin mengerti bahwa ternyata saling berhubungan. Inflamasi timbul proses radikal bebas mulai muncul. Nah, radikal bebas ini biang segala penyakit. Apapun penyakitnya, radikal bebas ini selalu jadi biangnya. Ya, radikal bebasnya banyak. Jadi masalah baru lagi, ya, mengiritasi, merusak sel, ya, radikal bebas itu. Sel sehat kalau sudah di-attack sama free radikal, selnya jadi mati. Istilahnya oksidatif stres. Ini proses yang terjadi di dalam tubuh. Makanya sekarang lagi banyak produk-produk yang ditawarkan yang untuk membantu meregenerasi sel. Ya. Saya sampai takut baterainya habis. Apa sebetulnya proses terjadi ini? Sel mati nggak sebetulnya? Dibilang mati benar belum? Setengah mampus ya. Ya, matinya belum, tapi sudah setengah mampus, sudah tidak efektif, merusak iya.
Proses oksidasi itu kalau di luaran, ini ya kayak kalau kita potong apel, kita biarkan teroksidasi, besi berkarat, kaleng berkarat, atau di dalam tubuh proses penuaan, itulah proses oksidasi. Cara ngatasinya tidak cara antioksidan. Mantap kan? Presentasi sudah selesai, sudah jawab. Ya, ini. Nah, apa yang terjadi di dalam sel? Tadi kan inflamasi. Sel setengah mampus tadi, udah nggak mau hidup lagi, udah susah. Dia nggak bisa membakar energi, nggak bisa memproduksi energi lagi, dia jadi stres, udah mau mati, sudah stres. Begitu dia stres, dia udah gagal lagi ngirim sinyal, sudah nggak bisa lagi ngirim sinyal listrik, nggak bisa ngirim sinyal listrik. Dok, anak saya kok sering hang. Nah, saya tahu sebabnya sekarang. Kita mulai Pak, wah dok, kok kasih instruksi kok jadi lemot. Bu, yang terjadi apa? Anu dok, glutathionnya habis belum beli. Oksidasi kan antioksidan tadi itu. Belum sempat beli suplemen dok, sudah kehabisan suplemen, gak dikasih glutathione lagi. Ini efek samping yang bisa terjadi. Ya. Antioksidan nggak dikasih, problemnya terjadi seperti ini. Anaknya kok jadi hang. Ini ada di mana-mana ya. Kalau di otak bisa menyebabkan autism, ya, ADHD. Ya. Kalau di organ lain ya penyakitnya banyak. Makanya ini biang dari segala penyakit. Jadi teman-teman ingat setiap melakukan terapi. Jadi kalau di tempat kami ya di Harapan Indah, pasien penyakit apapun datang ke tempat kami, selalu di channel 2 kita kasih glutathione. Selalu, karena kita menyadari ini pasti gara-garanya radikal bebas nih. Udah ditambahin aja glutathione di tempat kita. Selalu kita kasih glutathione, alasannya itu. Terus kan teman-teman terapis ngerti, sayang kalau ibunya nggak dipakai, manfaatkan. Kenapa? Kerjanya lambat. Jadi nanti yang kerja pertama kali itu adalah SOD, superoxide dismutase, kemudian nanti ada glutathione, kemudian nanti ada urut-urutannya Bu. Jadi ada urut vitamin C itu termasuk yang belakang, yang untuk mengembalikan fungsi dari antioksidan yang lain. Boleh tambahnya Pak? Boleh. Vitamin C sebenarnya tidak berfungsi sebagai antioksidan ansi, ya kan? Iya. Boleh Pak ya. Jadi jawaban butuh dia hanya sebagai katalisator. Katalisator untuk antioksidan yang lain. Jadi glutathione sudah dipakai, dia jadi radikal bebas. Nah, vitamin C itu membantu mengembalikan glutathione untuk produksi kembali. Yang nanti makin lama prosesnya bersiklus terus, lama-lama radikal bebas yang ditimbulkan ya tetap ada radikal bebas itu minimal. Jujur, radikal bebas itu dibutuhkan oleh tubuh kita, iya, dalam jumlah yang sangat kecil untuk membunuh bakteri dan virus. Jadi jangan langsung berprasangka semua radikal bebas jelek karena jumlahnya kelewat banyak. Kalau untuk normal, glutathione saja kita pakai. Dipakai maksudnya gimana Pak? Dikonsumsi. Ya. Nah, glutathione itu punya kendala. Nomor satu, kalau masuk oral efektivitas rendah, kalau injeksi cepat dibuang sama tubuh. Oles. Bukan oles. I don't think so. Karena selama ini kendala yang kita hadapi, kalau kita menurut ilmunya ya, itu mudah rusak. Glutathione itu adalah satu-satunya antioksidan yang diproduksi oleh tubuh. Jadi yang kita kasih dari luar itu adalah prekursor. Pak, boleh nambahin ya? Monggo. Karena kebetulan lagi belajar glutathione yang topikal dia nggak efektif. Glutathione oral pun akan sangat amat dibuang oleh asam lambung. Jadi glutathione sebetulnya yang paling efektif sebetulnya adalah IV. Sebetulnya yang paling efektif itu pun kalau glutathione ini harus single dose, artinya nggak bisa dicampur sama yang lain. Itu yang saya pelajari. Cukup rumit ya. Jadi kalau kita ngomong masalah glutathione dengan pemberian konvensional rumit. Tapi kalau dengan pemberian frekuensi, tinggal dimasukin aja di mesin, ikut sendiri ya, ikut paketnya sendiri ya. Jadi lebih aman. Jadi ya memang caranya, jadi pakai istilah dia, caranya di Vivo agak radikal. Ya istilahnya kita radikal berbeda dengan yang konvensional. Boleh nanya gitu. Boleh. Silakan. Sebenarnya itu kalau kan dia masuk ke frekuensi, dia dirusak oleh frekuensi apa? Radikal bebas. Ya anti glutathione. Mengeluarkan radikal bebas itu mengeluarkan
Enggak. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Kalau di tempat kita frekuensi glutathione akan membuat objek kita kan informasi itu bisa kita, ini agak menyimpang buat yang belum pernah tahu. Air itu dapat menyimpan informasi. Dan tubuh kita itu 70-80% isinya air. Dengan kita berikan informasi sebagai glutathione, ada molekul air yang membentuk frekuensi tadi untuk memerangi si radikal bebas. Atau pertanyaan tadi, apa yang bisa merusak atau menghilangkan frekuensi dari glutathione? Ya frekuensi yang paling mirip dengan dia ya bayangan cerminnya dia, anti glutathione. Nah, anti glutathione dari mana? Kita dapat frekuensi. Jadi kalau secara langsung orang awam mengatakan kalau air kurang itu bisa sangat mempengaruhi si glutathione itu nanti. Kalau kekurangan asupan. Bukan ngomong glutathione loh Pak. Kalau ngomong air itu semua, karena air kan sudah ya, itu aja sudah jelas susah. Iya. Jadi kalau kurang air itu efeknya sangat dahsyat ya. Jadi ingat para terapis, kenapa kok setiap pasien selesai terapi harus banyak minum air? Itu ada solusi dikit tuh. Glenn Goldman menyarankan air nggak boleh asupannya. Bisa jelaskan Pak. Kecuali kalau anak yang ada kejang, emang tidak boleh terlalu banyak air karena menurut Glenn Goldman air itu akan menekan di area otaknya. Jadi case by case ya, tidak bisa semua harus katakan tidak boleh minum air. Tidak boleh minum air. Ya, Airnya itu dikasih akar gimana? Sehari segini. Padahal kalau menurut teori BioE ini kita banyaknya soalnya saya udah nyerahin Glenn itu 8 tahun. Ya, alasan Glenn itu karena Iya, faktor itulah. untuk. Nah ini kebetulan singgung ini nanti Nah, kita apa-apa. bisa dalam. Nggak Jadi apa-apa. kalau gitu sudah ketahuan glutathione tuh. Kalau yang lain-lain kita udah lihat lah ya, kekurangan cairan di tubuh sangat-sangat mempengaruhi karena frekuensi itu kan dia selain di udara di air. Iya. BioE ini dibantu dengan cairan atau udara ini. Karena ilmu itu listrik selalu transmitternya yang Iya. Namanya Pak Ali ya. Karena air itu 70% tubuh kita. Dan kita punya itu semuanya sebetulnya atom gelombang semuanya. Jadi pasti memegang peranan penting frekuensi dan juga air. Nggak usah lihat nggak apa-apa Pak, kalau saya dengan bahasa ya. Jadi pasti air memegang peranan penting sebagai satu mediator. Tetapi sesuatu pun yang kebanyakan pasti nggak. Ya, muncul ada yang minum kebanyakan air kembung pasti ya kan yang gitu. Ya itu aja jawaban saya. Jadi amin seberapa banyak ya kan? Ya. Sebetulnya ukuran air seberapa banyak itu kan karena dokter banyak ditanya sama pasien minum, akhirnya dibuat ukuran yang dibuat generalisator 18 hari 3 liter. Sebetulnya berapa yang pada yang tahu tubuhnya sendiri. Kayak kita sekarang di sini kekurangan cairan enggak? Saya kekurangan cairan ini. Saya sudah jadi ngoceh. Halo, ini dari Cirebon ya. Selamat datang. Selamat datang sekarang. Selamat datang. Oke, sekarang tadi topik kita masih tentang otak ya. Nah, sekarang apa hubungannya kasein sama glucan atau gliadin ya kalau istilah itu? Itu di otak. Nah ini loh, dia ternyata pada kita pada sinaps ya, pada sinaps kita ngomong di sinaps itu punya reseptor. Reseptornya itu sama dengan reseptornya morfin. Jadi kenapa anak-anak yang waduh dok kebocoran susu, kebocoran tepung, kok tiba-tiba jadi tantrum dokter? Jadi sekarang ini jadi error, mukul-mukul kepala, bilang lukai orang lain, tangannya bukan itu tadi, dia nggak berasa sakit karena kopinya keluar. Dia mempunyai bentuk yang sama dengan endomorfin. Jadi namanya error. Lalu dilakukan apa? Di terapi aja. Terapi kalau di kita di terapi kayak terapi alergi biasa aja, dibuat netral dia sama kasein, dibuat netral sama tepung. Dalam perjalanan waktu nanti lama-lama kan berkurang sedikit karena apa? Sakit. Dia bentulin kok jadi sakit, tadinya kan nggak kok jadi sakit. Lama-lama pertama ya bentuknya pelan dulu. Lama-lama nggak mau bentulin sama sekali karena rasa sakit. Kalau timbul lagi, ingat pertanyaan sudah mulai bocor nggak makanan-makanan tadi? Kita cek lagi. Walaupun kadang memang lama sampai negatif itu lama
Kalau saya, patokan saya bukan negatif. Nanti kita punya di terapi BHPAYOI. Yang penting total body load-nya diturunkan, stressornya diturunkan sebanyak-banyaknya. Jadi target kita bukan menyelesaikan 1 sampai tuntas.